Kembali lagi di MTV Tonight. Pemirsa, unjuk rasa yang dilakukan ribuan ojek online pada hari Rabu lalu tengah menjadi perbincangan hangat pada pekan ini. Bahkan tuntutan yang dilayangkan pengemudi ojol hingga dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI. Lantas apa sesungguhnya yang menjadi tuntutan mereka? Untuk menjabarkannya sudah ada Jeng Ayu yang siap memberikan informasi dan fakta menarik. Jeng Ayu, silahkan dengan pemaparannya Jeng Ayu. Halo Bung Gati dan juga pemirsa setia Nusantara TV. Nah, ngomongin terkait dengan ojol, kalau menurut Jeng Ayu sih ya, ojol ini wajib banget tuh. Dia tuntut kesejahteraan demi keluarganya. Kenapa enggak? Soalnya pemirsa, kalau kita pikir-pikir, ojol ini udah kayak pasangan, bahkan udah kayak apa ya kalau dijabarin, udah deket banget pokoknya. Gimana enggak? Bayangin, mau makan apa dianterin, mau kemana juga dianterin. Loh, jadi ojol ini udah masuk banget nih ke kehidupan kita. Selain itu, Jeng Ayu mau kasih ke pemirsa setia Nusantara TV ada data yang mau Jeng Ayu bocorkan. Penasaran nggak? Yuk kita langsung lihat. Nah, datanya ini bisa dilihat pemirsa Nusantara TV. Jadi ternyata orang-orang yang menggunakan ojol ini ada jutaan orang, bahkan ribuan dan puluhan juta orang pakai ojol. Nih, dari tahun ke tahun pasti ada kenaikan. Dari tahun 2023 ada 83 juta orang, naik lagi ke tahun 2024 ada 88,3 juta orang. Bayangin, orang sebanyak ini pakai ojol. Nih, ini yang di pemirsa bentar ya. Nah, ini di tahun 2024, sementara yang ini di tahun 2023. Sebanyak itu orang-orang pakai ojol. Kenapa ya kira-kira? Tapi sebelum ke sana, kita juga harus tahu ada sebanyak 6 juta orang yang jadi driver ojol. Banyak loh, 6 juta. Kalau dihitung-hitung, 6 juta driver ojol itu kalau kita kali ada kali ya 6 juta kakak. Aduh, berarti lebih dari 6 juta orang yang berpegangan penghasilan dari ojol. Bayangin, 6 juta orang kalau anaknya cuma satu. 6 juta kali, aduh jelimet pusing kalau dihitung, nanti pemirsa hitung sendiri pokoknya. Jeng Ayu mau lanjutin ini. Nah, selain dari itu juga ojol-ojol ini sangat berkontribusi untuk perputaran ekonomi di Indonesia. Lihat angkanya, dia bisa menghasilkan perputaran uang sebanyak 113,8 triliun di tahun 2023. Sementara di tahun 2024 ada 142 triliun. Kalau kita bayangin 142 triliun dibeliin sesuatu akan jadi berapa banyak. Berhubung Jeng Ayu sukanya bakso karena kenyal-kenyal nih ya. Kayaknya ini udah bisa buat beli berapa gerobak tuh. Wah, RT lebih satu kota kayaknya Jeng Ayu bisa kasih semuanya kalau punya uang sebanyak ini. Gimana kalau pemirsa Nusantara TV mau dibeliin apa? Nah, ngomong-ngomong lagi nih, di slide selanjutnya ini Jeng Ayu punya daftar demo ojol. Demo? Emang ojol demo? Iya, kemarin di tanggal 20 Mei 2025 ojol-ojol ini demo. Dan Jeng Ayu langsung ngerasain banget pemirsa efeknya. Bayangin, Jeng Ayu mau siaran nih. Sampai bingung mau naik apa, karena pas lagi scroll nyari driver nggak dapet. Bahkan, padahal cuma sehari aja ya. Tapi Jeng Ayu nyampe susah untuk cari makan sore karena ojol-ojol ini pada matiin aplikasi sebagai bentuk mereka demo karena mereka ada yang dituntut. Tapi demo ini nggak cuma terjadi pada kemarin doang. Sebelumnya juga ada di tanggal 10 Oktober 2023 sama 29 Agustus tahun 2024. Tuntutannya macam-macam. Tapi pada intinya ojol-ojol ini mereka menuntut kesejahteraan untuk keluarga mereka. Bayangin 6 juta orang jadi ojol. menghidupi keluarganya. Banyak banget orang-orang yang berpegangan ekonominya kepada ojol.
tapi nggak ada sejahtera. Apa yang dimaksud sejahteranya adalah mereka menuntut adanya kompensasi, adanya THR, adanya kenaikan gaji, bahkan adanya juga untuk fasilitas kesehatan. Karena ya nih, ojol-ojol panas-panas, hujan-hujan, mereka tetap nganterin makanan untuk kita, terus nganterin kita kemana-mana. Tapi mereka nggak punya asuransi kesehatan, bahkan gajinya juga minim. Padahal mereka harus menghidupi keluarganya yang banyak banget. Sedih kan? Udah mah kayak Bang Toib yang nggak pulang-pulang. Terus mereka juga pernah dituntut harus kerja 12 jam di bawah matahari, di bawah hujan. Mesake banget pokoknya. Nah, dari demo itu akhirnya pemerintah merespon nih. Mereka diterima audiensinya oleh bapak-bapak ini. Ada Pak Aan dan juga Pak Asep. Mereka berdua sengaja ketemu sama ojol-ojol ini untuk berdiskusi nyari jalan tengah. Tapi sayangnya di pertemuan itu nggak ada solusinya. Nggak ada solusi sama sekali, pemirsa. Makin sedih nggak? Sedih banget sih. Jeng Ayu juga ngelihatnya sedih banget. Aduh, nggak tega sekali. Tapi tenang, abis itu ojol-ojol ini nggak cuma cukup di situ. Mereka akhirnya ngadu ke Komisi 5 DPR RI yang ada di Senayan sana. Tapi lagi-lagi nih ya, di Komisi 5 mereka curcol nih, curhat, semuanya dicurhatin. Tapi ya itu, pemerintah kita cuma menampung aspirasi. Yang akhirnya sampai sekarang mereka belum dapat kepastian dari semua tuntutan yang mereka kasih. Akhirnya ojol-ojol ini bilang, nanti kalau misalnya nih dari pemerintah, apalagi dari DPR, gak ada solusi, mereka mau lapor ke presiden. Sampai segitunya loh, berarti ini gak main-main. Dan emang penting banget sih, bayangin kalau gak ada ojol, bingung banget dunia ini. Udah deh, jadi kesusahan. Nah, kita lanjut lagi. Ada seret pemirsa. Nah, ini dia. Jadi di Indonesia ada 4 aplikator yang hits banget. Nih, tahulah ya, nggak usah dibacain apa-apa aja. Pasti pemirsa udah tahu. Ini 4 aplikator ini terkenal banget dan pasti pemirsa juga pakai. Si 4 aplikator ini mereka udah membangun yang namanya peraturan sama pemerintah. Jadi mereka hanya maksimal boleh ngasih potongan aplikasi ke ojol itu sebanyak 20%. Dan ini udah ada di Kemenhub nomor 1001 tahun 2002. Dan ini udah paten. Nggak bisa diganggu-gugat sampai sekarang sih ya. Tapi kalau nanti ada perubahan, siapa tahu. Nah, kemarin ojol-ojol ini pada minta supaya potongan 20% ini diturunkan. Jadi berapa? Jadi 10%. Kenapa kayak gitu? Karena ternyata meskipun dari pemerintah ini udah ngasih kejelasan peraturan harus ada potongan maksimal 20%. Tapi yang mengejutkan, ojol ini kemarin curhat di Komisi 5 dan bilang kalau mereka ternyata dapat potongan lebih dari 20%. Bahkan ada yang nyampe 50%. Bayangin, 50%. Sekarang kalau kita hitung, wah tapi ini agak berat sih pemirsa. Jeng Ayu rada susah kalau matematika. Tapi intinya, kalau misalnya harga ongkosnya 10.000, dipotong 20%, bahkan 50%, 10.000 potong 50%, 5.000. 5.000 doang buat ojolnya. Padahal jaraknya misalnya 15 kilo, panas, macet. Udah pantas sih mereka menuntut kesejahteraan dengan segala perjuangannya. Tapi ya balik lagi nih. Sebenarnya baik aplikator ataupun driver sebagai mitranya, mereka ini sama-sama punya hubungan yang harusnya saling jadi erat. Jadi kita sama-sama lihat deh nanti kelanjutannya gimana. Apakah akan ada jalur-jalur tengah? Apakah akan ada tembok cinta yang akan merekatkan mereka? Kita tunggu aja. Kembali ke Bugatti. Iya, Jeng Ayu, tentunya ini para ojol yang terkena basah,
ojek becek itu ya, ada jawabannya dari pemerintah, tidak hanya ditampung tadi kata Jeng Ayu, tapi ada jawabannya. Betul nggak Jeng Ayu? Iya, bener banget Bu Gati. Iya, terima kasih Jeng Ayu atas paparannya, datanya tadi yang sangat lengkap sekali ya, dengan hitung-hitungannya tadi ya. Baik, terima kasih.